A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemarin kita sudah membahas tentang isim marfu. Isim marfu itu kemarin dah kita bahas ada 3 macam bentuknya. Ingat, isim marfu itu banyak, tapi sementara ini 3 saja. Pertama itu dhamir 14. Dhamir 14. Yang mana? Yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, anti, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jumpa salah satu dari 14 dhamir ini, maka itulah yang disebut dengan isim marfu. Yang kedua, nama di awal kalimat. Sementara ini di awal kalimat dulu, karena nanti ada juga isim marfu itu nama di tengah kalimat. Tapi untuk yang awal, yang sekarang di awal kalimat. Jadi asal jumpa misalkan dalam bahasa Arab ada nama yang terletak di awal, itulah yang disebut dengan isim marfu. Tapi kalau misalkan dia terletak di paling belakang misalkan, bisa jadi dia tidak marfu lagi. Atau dia terletak di tengah, bisa jadi dia tidak marfu lagi. Jadi untuk awal ini adalah nama orang terletak di awal kata atau di awal kalimat, itu isim marfu. Yang ketiga kemarin adalah isim yang didahului oleh alif lam itu al-muslimu, kemudian al-muslimani, kemudian ada al-muslimuna. Contoh kemarin dalam Al-Quran alhamdu, ada alif lam, harokatnya dhamma, alhamdu, marfu dia. Kenapa dia marfu? Karena harokatnya dhamma, di depannya ada alif lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh al-alamina, ada alif lam, ada, tapi harokat belakangnya mana? Dhammah atau fathah atau kasrah? Fathah. Masuk dia isim marfu? Tidak. Kenapa? Karena isim marfu itu bentuknya 1, 2, 3. Sementara ini ya. Jadi kalau kamu jumpa selain yang ini, maka dia bukan isim marfu. Oke, dengarkan, perhatikan baik-baik. Hari ini saya akan menjelaskan ke kamu apa fungsi daripada belajar isim marfu ini, atau apa faedahnya itu. Ngapain kok kita harus belajar ini? Ngapa tak belajar yang lain? Dengarkan. Di antara beberapa faedah belajar isim marfu adalah fungsi atau manfaat. Pertama, praktek. Jadi, begitu Anda membaca Al-Quran atau membaca tulisan Arab, maka Anda harus wajib langsung bisa praktek. Jadi jumpa kalimat misalkan huwallazi khalaqa, huwallazi yusawwirukum, huwa isim marfu. Kenapa isim marfu? Karena bentuknya dhamir 14, huwa. Atau misalkan alhamdulillah, alhamdu marfu. Kenapa marfu? Karena di depannya ada alif lam, harokat belakangnya dhamma. Jadi fungsi atau manfaat belajar isim marfu yang pertama adalah bisa langsung praktek. Yang kedua, fungsi manfaatnya adalah menulis bahasa Arab dengan benar. Apa contoh? Perhatikan baik-baik. Orang kalau ditanya bahasa Arabnya buku itu apa, kayaknya hampir rata-rata tahu. Kitabun atau Alkitabu. Rumah itu bahasa Arabnya baitun atau al-baitu. Hampir semua orang tahu. Masalahnya adalah ketika dia disuruh menulis dengan kaedah bahasa Arab yang benar, kalau dia tak tahu ini isim marfu atau bukan, disitulah letak kesalahannya. Contoh misalkan, tadi dah saya kasih tahu, bukan tadi, kemarin dah saya kasih tahu.
Isim marfu itu ada 3 bentuk pertama. Pertama domir yang 14, yang kedua nama orang di awal kalimat, yang ketiga adalah yang tadi itu al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna. Isim yang menggunakan alif lam, kemudian harokat belakangnya ada dhammah, ada tambahan alif ni, ada tambahan waw sukun dengan na. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. 3 isim itu yang saya sebutkan yang kemarin, ketika dia berada di tengah kalimat, maka bentuknya dah tak macam gitu. Contoh paling simpel, tengok baitun dengan al-baitu. Makrifah isim marfu atau bukan? Marfu. Apa tanda marfu'nya? Nih, alif lam dengan dhammah. Tapi nanti suatu hari, suatu saat kamu akan jumpa harokatnya bukan lagi dhammah, tapi fathah dan kasrah. Dengarkan. Dah. Kalau dia dhammah namanya marfu. Selain dhammah, ini bukan marfu. Terus apa fungsinya? Fungsinya adalah marfu ini nanti tempatnya ada, posisinya itu di mana? Contoh gini, marfu ini posisinya tidak boleh di belakang. Dia harus di depan atau di tengah. Sementara selain marfu itu posisinya wajib di belakang. Salah satu contoh tentang huruf jar, saya sudah pernah memberikan materi tentang huruf jar. Misalkan al-baitu marfu. Kalau di depannya ada huruf jar, misalkan minal bait, perhatikan, tidak boleh ditulis minal baitu. Tidak boleh marfu dia. Kenapa tak boleh marfu? Karena di depannya ada huruf jar. Tidak boleh dia marfu. Maka salah satu manfaat atau fungsi dari belajar isim marfu adalah kamu bisa menulis bahasa Arab dengan benar. Kapan dia dhammah marfu, kapan dia fathah, kapan dia kasroh. Untuk sementara ini kita mempelajari tentang marfu saja. Kapan dia boleh ditulis dhammah? Salah satu sebab isim marfu atau salah satu posisi isim itu disebut dengan isim marfu ketika dia berada di awal kalimat. Di awal kalimat. Jadi nanti kalau kamu jumpa kalimat al-baitu tetapi posisinya tidak di awal kalimat, boleh jadi di tengah kalimat atau di akhir kalimat, ya, maka harokatnya tidak boleh dhammah, boleh jadi fathah, boleh jadi kasroh. Jadi kapan dia dhammah? Kalau dia terletak di awal kalimat. Ingat, fungsi atau manfaat daripada isim marfu adalah pertama langsung bisa praktek, yang kedua adalah bisa menulis dengan benar. Macam mana tahu bisa menulis dengan benar? Kamu bisa meletakkan posisi. Kalau harokatnya dhammah, maka ini kalimat harus di depan ini. Kalau kalimatnya ada huwa, maka dia harus di depan, jangan sampai di belakang. Kalau misal ada nama orang Muhammadun, posisinya harus di depan, tidak boleh di tengah, tidak boleh di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di tengah dan di belakang namanya bukan isim marfu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kamu faham. Agak sedikit rumit memang, tapi inilah materi dasar yang harus kamu kuasai. Jadi jangan segan bertanya kalau kamu tidak faham. Terima kasih atas waktunya. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.